Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-130. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode ke-129. Di minggu kemarin, kompetisi jenis puncak telah dimulai. Lo Fang yang baru saja tiba langsung merasakan betapa sengitnya pertarungan yang terjadi. Untung saja Lo Fang tidak bertindak gegabah dan memilih bersembunyi untuk meningkatkan pemahamannya pada persenjataan Nansen. Di sisi lain, atau lebih tepatnya di dunia Lei Shan berkompetisi, dirinya itu segera memulai pergerakan dalam mengalahkan para jenius lainnya. Dengan kemenangan itu, peringkatnya pun terus meningkat. Hal ini juga dilakukan oleh Hong, yang mana ia juga sudah melakukan pergerakan. Lo Fang juga tidak mau ketinggalan. Ia yang sudah memahami bentuk pertama dari persenjataan Nansen, mulai mengalahkan lawan-lawan yang berada di hadapannya. Seberapa banyak pun musuh yang Lo Fang hadapi, dirinya dan mudah mengalahkan mereka. Sampai pada akhirnya, Lo Fang bertemu dengan musuh yang kuat bernama Muce, si kapak gila. Sejak awal dirinya memasuki ujian ini, dia itu sudah banyak menghabisi para jenius di alam dunia 1. Ini sangat wajar karena Muce berasal dari planet Lacerta yang dikenal sebagai planet para jenius brutal. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di alam dunia pertama, ketegangan masih terjadi antara Lo Fang menghadapi Muce. Sebagai salah satu jenius top, Muce ini tiada niatan untuk memberikan Lo Fang terus melaju dalam kompetisi ini. Jadi dirinya pun langsung saja melancarkan serangan agar bisa mengalahkannya. Akan tetapi Lo Fang juga bukanlah orang yang lemah. Ia langsung saja memberikan perlawanan kepada Muce. Di sini kita juga kembali diperlihatkan dan kemampuan dari Mo Yanfin. Berkat kehadiran Mo Yanfin itu jugalah membuat Lo Fang lebih bebas melakukan pergerakan dan menahan setiap serangan dari Muce. Tapi jika terus seperti ini, maka Lo Fang hanya tinggal menunggu waktu saja sampai serangan Muce berhasil mengenai dirinya. Hegerep dan Brolin benar-benar senang ketika melihat Muce yang terus-menerus melancarkan serangan kepada Lo Fang. Mereka yakin tidak lama lagi Lo Fang itu akan berakhir. Sayangnya mereka itu terlalu meremehkan Lo Fang. Sebab ia tidak berencana untuk berhenti sampai di sini saja. Lo Fang sedang menunggu kesempatan agar bisa melancarkan serangan balik kepadanya. Tanpa sepengetahuan Muce, Lo Fang telah menyembunyikan sebuah senjatanya. Muce terlalu fokus sampai-sampai dirinya tidak sadar akan hal tersebut dan terus saja melancarkan serangan kepada Lo Fang. Hingga ketika dirinya lengah, saat itulah Lo Fang segera mengeluarkan serangan kejutannya. Hal itu pun berhasil memotong lengan Muce dan membuat orang-orang yang menyaksikannya begitu terkejut. Mereka sama sekali tidak menduga Lo Fang akan begitu jenius dalam pertarungan itu. Sedangkan Brolin menganggapnya sebagai pria licik. Muce yang kehilangan lengannya tentu saja sudah tidak berdaya lagi dalam bersaing dengan Lo Fang. Hegerep menenangkan Brolin karena sebagai salah satu jenius, tidak mungkin mereka tidak menyembunyikan sebuah rahasia. Seperti apa yang ia katakan, itu adalah benar. Sebab Muce mulai melakukan sesuatu. Lo Fang tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Sayang sekali amukan dari Muce itu membuat senjata Lo Fang tidak mampu mendekatinya. Bahkan medan di sana mulai berubah dan menciptakan sebuah ledakan yang begitu besar. Lo Fang sama sekali tidak bisa bergerak, yang seakan-akan Muce itu juga merupakan master mental yang sama dengannya. Kekuatannya itu pun berhasil memberikan kejutan kepada Lo Fang. Akan tetapi Lo Fang masih mampu untuk menahan serangan Muce. Hegerep memberikan pujian kepada Muce, sedangkan Mingyu merasa kalau saat ini Lo Fang tengah dalam masalah. Ternyata Muce bukanlah master mental, melainkan dirinya menciptakan sebuah domain, yang mana ia menjadikan Lo Fang sebagai titik gravitasinya, yang membuat tekanan terus meningkat kepadanya. Domain ini tidak akan bisa dilihat oleh Lo Fang, dan dia itu akan terus merasakan gaya gravitasi ratusan kali lipat yang belum pernah ia rasakan. Tekanan itu benar-benar membuat Lo Fang kesulitan. Ia pun menggunakan Mo Yanfin demi bisa memberikan bantuan kepadanya. Berkat semua itu jugalah Lo Fang berhasil bangkit. Ia pun kembali memberikan perlawanan kepada domain Muce. Hanya saja Muce tidak berhenti sampai di situ saja.
sebab beberapa bangunan diarahkan kepada Lo Feng agar bisa menghabisinya. Kini Lo Feng tidak bisa berbuat apapun dan hanya bisa bertahan dari serangan Moche saja. Ledakan besar pun tercipta dari pertarungan mereka berdua. Keluarga Lo Feng menjadi begitu khawatir dengan kondisinya. Untung saja Lo Feng ini masih bisa bertahan. Tapi kondisinya belum bisa dikatakan baik karena masih mendapatkan tekanan dari Domain Moche. Ia berencana untuk menjadikan tempat ini sebagai kuburan Lo Feng. Hegerep dan Brolin tentu saja senang, kini Lo Feng pasti akan berakhir. Tapi ini tidak semudah yang mereka kira. Lo Feng tidak niatan untuk kalah begitu saja. Ia memberikan pujian kepada kemampuan yang Moche miliki. Hanya saja ia memiliki kekuatan dari monster tanduk emas. Berkat warisan dari masa lalu monster tanduk emas, Lo Feng pun berhasil bangkit dari keterpurukannya. Ini semua sempat membuat Moche terkejut dan bergegas melancarkan serangan kepadanya. Akan tetapi Lo Feng lagi dan lagi masih mampu untuk menahan setiap serangan tersebut. Mereka berdua pun terus beradu kekuatan sampai-sampai Moche hampir mencapai batasnya. Tidak pernah ada yang menduga kalau Lo Feng mampu mengungguli Moche dalam domain yang diciptakannya. Serangan Lo Feng berhasil memukul mundur Moche dan kali ini dirinya lah yang akan memberikan serangan balik kepada Moche. Moche terkejut karena Lo Feng bisa menciptakan sebuah domain. Ini semua bisa terjadi karena binatang bertanduk emas telah berada di tingkat alam semesta, jadi sudah bisa menciptakan domainnya sendiri. Lo Feng akan menunjukkan seberapa kuat serangan yang dirinya miliki dan juga kekuatan dari Heaven Forbid Shuttle-nya. Hanya dalam satu kali serangan saja, Moche pun berhasil Lo Feng kalahkan dan sekaligus mengeliminasinya dari kompetisi ini. Hegerep dan Brolin begitu kecewa karena Lo Feng belum kalah. Sedangkan keluarga Lo Feng begitu senang dengan keberhasilannya. Begitu juga dengan Mingyu. Tidak hanya mereka saja, namun kedua putra Lo Feng begitu senang dengan kemenangan ayah mereka. Baik Lo juga senang, apalagi ketika melihat kebahagiaan dari Lo Feng dan Luo Hai. Berkat kemenangan itu, Lo Feng pun bisa mendapatkan 3 juta poin dan membuat peringkatnya naik drastis. Lo Feng juga tidak lupa memberikan pujian kepada kemampuan yang Moche miliki. Hanya saja Lo Feng tahu perjalanannya masih jauh, jadi dirinya pun kembali melakukan pergerakan untuk mencari lawan-lawan lainnya. Dia kembali ke tempat lainnya. Hanya saja tempat ini terlalu sunyi, bahkan ketika Lo Feng melakukan pemindaian, tidak ada satupun lawan yang terlihat. Tentu saja dia merasa curiga dengan tempat tersebut. Secara perlahan, ia mulai melakukan perjalanan demi bisa mengamati area itu. Lo Feng terus berhati-hati, sampai akhirnya ia dikejutkan dengan suara tawa dari seorang gadis. Lo Feng seketika saja menjadi berhati-hati. Wajar dia terkejut karena kehadiran wanita ini sama sekali tidak bisa dirinya rasakan. Gadis itu pun memberikan pujian kepada Lo Feng yang berhasil mengalahkan Moche. Ia pun menjadi tertarik kepadanya. Sepertinya gadis ini adalah Whitmill atau Feng Ruan. Mendengar namanya, Lo Feng pun ingat kalau Whitmill merupakan 55 besar dalam dunia alam pertama ini. Jika Lo Feng bertarung dengannya, maka ini sama saja dengan membahayakan dirinya. Apalagi sebelumnya, ia telah melakukan pertarungan dan masih belum pulih. Ia pun berencana untuk melarikan diri saja. Tapi Whitmill langsung berbicara kalau dia tahu saat ini Lo Feng tidak akan bisa menggunakan kekuatan aslinya. Jadi sungguh tidak menarik jika menghabisi Lo Feng sekarang. Whitmill pun bangkit untuk memberitahu Lo Feng kalau lawan yang menarik akan dirinya sisakan terakhir. Karena ada begitu, ia bisa bersenang-senang. Ia meminta Lo Feng untuk tidak mati dulu, karena di hari terakhir eliminasi, mereka akan saling bertarung. Whitmill pun pergi dari tempat itu. Hal ini pun membuat Lo Feng lega. Di sini kita diberitahu kalau para peserta yang awalnya adalah 8,2 miliar, kini hanya menyisakan 1,7 miliar saja. Sudah jelas cepat atau lambat peluang Lo Feng untuk bertemu lawan yang lebih kuat akan semakin besar. Ia pun mulai melakukan pergerakan yang mana dirinya memilih untuk mencari tempat yang agak tenang dulu. Sementara itu Lei Shen dan juga Hong sepertinya terus mendominasi di area mereka sendiri. Pertarungan yang mereka lakukan tersebut diet langsung oleh sosok Jiang Tianche. Hanya saja dirinya dikejutkan dengan sosok ketuanya. Ia pun memberikan hormat kepada leluhur tersebut.
Dan kini kita pun diperlihatkan dengan salah satu pendiri organisasi dari Gunung Tiga Kapak. Tujuannya kemari untuk melihat apakah ada bibit yang unggul, yang mana perhatian mereka kini teralihkan kepada sosok Hong. Ia dan begitu mudah mengalahkan lawan-lawannya. Kini dirinya pun sudah berhasil memasuki daftar 1001 besar. Namun dia sadar peringkatnya cepat atau lambat pasti akan dikejar oleh orang lain. Jadi karena itulah Hong harus melakukan pergerakan demi bisa mengamankan peringkatnya. Ia tahu kalau daerah dekat permukiman dan daratan tinggi telah dibersihkan. Ia pun ingin pergi ke sana. Akan tetapi Hong pun langsung dikejutkan oleh kedatangan seseorang jenius yang sepertinya adalah Nabini. Hegerep dan Brolin tahu betul Hong adalah salah satu teman dari Lo Feng. Kini dia itu telah bertemu dengan Nabini. Mereka pun penasaran apakah Nabini bisa mengalahkan Hong. Di sini Hong dan cepat menggunakan domainnya untuk bisa menahan serangan Nabini. Hegerep begitu percaya dengan kemampuan Nabini, sebab dialah yang sejak awal melatihnya dan memberikan bimbingan kepadanya. Dia bisa menjamin kalau Nabini merupakan jenius terbaik yang dimiliki oleh kerajaan Gunung Naga Hitam. Hanya saja lawan yang dihadapi itu adalah Hong yang merupakan jenis bumi. Jadi Mimin sarankan Nabini jangan terlalu percaya diri dulu. Dengan bertemunya dua jenis itu, tentu saja pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka. Terlihat dan jelas kalau Nabini menggunakan teknik yang sama dengan Hegerep, yakni pengendalian elemen es. Berkat semua itu jugalah Hong ini sempat kerepotan. Akan tetapi ini masih belum cukup jika ingin mengalahkannya. Terlihat kalau Ayang Jising juga sedang khawatir dengan kondisinya. Pertarungan sengit pun terus saja terjadi di antara mereka, yang mana Hong dan Nabini bisa dikatakan cukup berimbang. Akan tetapi Nabini menggunakan berbagai gerakan yang aneh. Ini juga membuat Hong kebingungan untuk bisa menebak gerakannya. Beruntungnya dia itu menggunakan sebuah domain, karena jika tidak mungkin dia itu akan kesulitan untuk bisa berhadapan dengannya. Hong yang merasa unggul dalam hal penggunaan domain menggunakan hal tersebut untuk terus memberikan tekanan kepada Nabini. Hanya saja semua serangan yang Hong lancarkan tersebut masih mampu dirinya tahan. Tapi ini tidak semuanya karena masih ada beberapa serangan yang Hong miliki. Ia pun berhasil menangkap Nabini dan langsung saja melemparkannya. Sosok leluhur ini pun menjadi begitu terkejut dengan kemampuan Hong, karena ia baru berada di level bintang namun sudah mampu menggunakan domainnya dengan begitu baik. Seberapa keras pun Nabini berusaha untuk membebaskan diri, Hong terus saja mengurungnya di dalam domain tersebut. Hingga Nabini pun berhasil memaksakan dirinya untuk lepas dari domain Hong. Ia pun kembali melancarkan serangan kepadanya, tapi ini masih mampu untuk Hong tahan. Nabini pun mulai memperlihatkan wajahnya kepada Hong, sedangkan Hong masih fokus pada peringkatnya yang masih belum aman. Jadi dirinya pun berusaha untuk pergi mengalahkan Nabini agar posisinya bisa aman. Hong maupun Nabini mulai mengeluarkan semua kemampuan terbaik yang mereka miliki untuk bisa menentukan siapa yang menang di antara mereka. Hanya saja kita dibawa kepada Lei Shen, yang mana dia hanya tinggal satu peringkat saja untuk bisa lulus dari ujian ini. Ia pun pergi untuk mencari poin lainnya. Beberapa saat kemudian kita pun diperlihatkan dengan sosok lawan yang akan Lei Shen hadapi. Lei Shen bergerak dan cepat dan membuat pejuang itu terkejut. Akan tetapi yang lebih mengejutkannya lagi, pria ini lebih dulu dihabisi oleh seseorang, yang mana inilah penampilan awal dari Sepek Rongjun. Tekanan yang dia keluarkan benar-benar mengerikan, bahkan membuat Lei Shen begitu kesulitan untuk bernapas. Ia benar-benar terkejut setelah tahu kalau peringkat pria ini berada di 10 besar. Semua ini juga mengejutkan Babata dan yang lainnya. Rongjun ini bukanlah pria sembarangan karena dia sengaja mengincar para pejuang yang berada di peringkat 1001 teratas. Tuan Wu maupun Babata tidak begitu yakin akan Lei Shen bisa bertahan dari serangan ini. Di sisi lain, Lo Feng tahu kalau ini adalah hari terakhir kompetisi. Jadi dirinya pun akan mencari windmill untuk menyelesaikan urusan mereka yang belum selesai. Ketegangan juga terjadi di sisi Lei Shen. Hanya saja mungkin kita akan dialihkan dulu kepada windmill yang tengah dikepung oleh begitu banyak orang. Tapi kita kembali kepada pertarungan Lei Shen dan juga Rongjun yang langsung saja terjadi, yang mana bentrokan kekuatan di antara mereka membuat Tuan Wu menjadi khawatir dengan kondisi Lei Shen. Mereka pun bergegas mencari informasi tentang lawannya, yang mana Sepek Rongjun itu memang sengaja mencari pejuang yang kuat. Bahkan itu sama sekali belum terkalahkan. Mereka menyayangkan Lei Shen bertemu dengan lawan yang kuat. Hanya saja Babata masih berharap kepada Hong dan juga Lo Feng. Di sisi lain, windmill sedang melakukan pembantaian.
Ini semua bisa dilihat langsung oleh Lo Fang. Sesaat kemudian, Windmill pun sudah melakukan pencarian kepada Lo Fang. Sesuai janji, mereka berdua ini akan saling bertarung. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, yang mana pertarungan sengit akan terjadi antara Lo Fang menghadapi Windmill. Tidak hanya ia saja, pertarungan juga masih terjadi antara Hong menghadapi Nabini. Dalam pertarungan Lo Fang dan Windmill bisa dikatakan cukup intens, karena mereka berdua merupakan peringkat top dari dunia alam pertama. Jadi sudah jelas kalau pertarungan di antara mereka berdua disaksikan oleh begitu banyak orang. Nalensan maupun Brolin berharap kalau Lo Fang itu akan dikalahkan oleh Windmill. Tapi semua itu tidak akan sindah apa yang mereka pikirkan, karena akhirnya Lo Fang akan menggunakan persenjataan Nansen, dan ini semua akan membuat semua pihak terkejut. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.